Oke. mungkin hari ini, Bang. Ya. Agenda hari ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hari ini agendanya, tadi sidang sudah dibuka kurang lebih tadi 10:04. Sebenarnya kan biasanya 10:15. Tadi berhubung daripada pihak penggugat dan tergugat juga sudah hadir, tidak menunggu lama dan sidang dibuka. Yang sangat mengecewakan dalam arti tadi pada saat ditanyakan saksinya oleh majelis hakim, karena hari ini adalah agenda saksi daripada tergugat. Saksi mengatakan untuk saksi daripada tergugat itu adalah sedang di luar kota dan minta dijadwalkan minggu depan. Atas hal tersebut saya tadi mengajukan keberatan kan, karena seharusnya jadwal hari itu adalah kesempatan terakhir daripada tergugat untuk membuktikan ya, baik bukti surat ataupun saksi ya, di kesempatan terakhir. Dan alasan saya tadi mengajukan tersebut tidak ada ditanggapi, tidak ada alasan. Langsung ditutup dengan sidang ditunda tanggal 29 April 2026. Hal tersebut mungkin tadi teman-teman juga sempat lihat sendiri, langsung ditutup dan kita sidang selesai. Nah, apa yang terjadi ya intinya kami sangat kecewa datang di sini tepat waktu sudah absen dan saksi daripada tergugat ini tidak hadir. Termasuk kekecewaan kami juga di minggu sebelumnya juga kami kecewa karena pada saat sidang skor yang sidang awalnya udah mulai dari pagi di skor untuk menghadirkan saksi kita juga sudah ada dan mereka tidak datang persidangan. Tapi begitu kita pulang saya lihat tergugat bisa preskom dan datang. Artinya mereka sebenarnya ada dong. Nah, kenapa nggak mau hadir? Harusnya dihargain dong. Persidangan ini, pengadilan ini, majelis ini apa yang terjadi di sini. Kalian bisa nilai sendiri. Kurang lebih untuk persidangan saya katakan seperti itu dan sidang nanti ditunda tanggal 29 April 2026 untuk agenda pembuktian terakhir daripada tergugat katanya seperti itu. Nanti sama Bang Usman ditambahkan. Bang Usman, ya. Ya, kecewanya seperti apa, Bang? Karena kan kembali di kecewanya begini ya, tadi satu sudah disampaikan sama Bang Gali. Yang kedua ya, setahu kami hari ini adalah hari kesempatan terakhir untuk tergugat mengajukan pembuktian baik itu melalui surat ataupun saksi. Nah, mereka lagi-lagi diuntungkan ya, diuntungkan dalam konteks saya melihat tidak ada keseimbangan ya, karena yang kami pahami hari ini adalah hari kesempatan terakhir diberikan oleh hakim untuk mengajukan kesempatan tergugat saksi. Tapi mereka diuntungkan lagi dengan diberikan kesempatan untuk minggu depan menghadirkan kembali saksi mereka. Nah, yang kedua ya, saya katakan bahwa persidangan ini kami ada seperti ketimpangan ya, sedikit ketimpangan. Misalnya ketika kami mengajukan saksi ya, kemudian saksi kami ya seperti yang teman-teman tinggal tahun kemarin ditinggal dan lain sebagainya. Walaupun itu kemarin sudah diberi kesempatan juga, tapi kami menilai masih ada semacam ketimpangan dalam perlakuan gitu. Jadi seolah-olah lebih dispesialkan atau dikhususkan pihak tergugat. Nah, kenapa kami seperti yang sudah setiap persidangan kami jam 9.30 biasanya, kalau kemarin jam 9 sudah di sini. Nah, itu kami lakukan apa untuk menghargai apa yang sudah diputuskan oleh hakim ya. Seperti kemarin mereka tahu bahwa setelah sidang diskors bakal dilanjutkan sidang tahap berikutnya itu jam 13.30 ya. Mereka nggak hadir, sengaja nggak hadir. Kenapa? Ini adalah sebagai bentuk pembangkangan gitu ya. Tapi mereka memperlihatkan pembangkangan, tapi oleh majelis ditolerir terus gitu. Nah, itulah yang kami bilang ada sedikit perlakuan yang tidak adil. Oke, Bang. Kan rencananya minggu depan ya baru bisa dihadirkan. Yang bersangkutan sedang di luar kota. Apakah itu bentuk sebuah alasan juga atau gimana? Ya, kalau persoalan itu kita bisa memahami
mau dia di luar kota, mau di luar negeri, mau di luar angkasa, itu urusannya mereka lah. Ya, yang jelas adalah hari ini adalah yang kami pahami hari terakhir. Jadi kalau misalnya dia ada, jangankan di luar kota, di luar angkasa, kalau dia menghargai persidangan ini, datangkan saksinya gitu. Jangan semau-maunya mereka gitu. Kami saksi nggak ada, oleh hakim diterima juga gitu kan. Ketika kami begitu mengajukan keberatan, kami juga dicuekin dan lain sebagainya. Nah, ini yang saya bilang, ya hal-hal yang diperlihatkan dalam proses perkara kita ini ada ketimpangan atau ketidakadilan dalam hal memberikan kesempatan bagi para pihak mengajukan bukti-bukti baik itu surat maupun saksi, ya khususnya di hari ini. Kalau mereka mengikuti apa yang dikatakan oleh hakim pada minggu kemarin, jangan di luar kota, di luar negeri, dia wajib hari ini mendatangkan saksinya. Itu yang Karena sudah dijadwalkan ya. Karena sudah dijadwalkan minggu lalu. Hari ini hari terakhir. Ya, jadi kalau ini hari terakhir, mau dia di luar kota, di luar negeri, di luar apalah bahasanya, wajib dihadirkan hari ini saksinya. Harusnya sudah ada konfirmasi ke pihak saksi kalau minggu depan itu wajib hadir Iya, ya. pasti dong. Harusnya kan minggu kemarin dia konfirmasi. Nanti minggu besok hadir ya di persidangan di tanggal 20 berapa? 22 di PN Jakarta Selatan. Ya saksinya jangan pergi keluar kota gitu kan, kalau dia kasih tahu ya. Mungkin saja dia baru ngasih tahu kemarin mungkin. Nah, itulah menjadi satu hal juga yang saya pikir tidak dalam bentuk kepatuhan mengikuti perintah majelis hakim. Tapi dalam tanda kutip kami menyayangkan juga sikap majelis hakim yang mentolerir dari hal-hal seperti itu. Harusnya hakim tegas saja. Kita sudah kasih kesepakatan kemarin untuk pembuktian berikutnya adalah terakhir, bla dan seterusnya. Jadi tidak ada lagi kesempatan. Nanti besok sidang kami minta kesempatan juga kalau begitu. Kita lihat besok gitu. Kalau kami minta kesempatan untuk menghadirkan saksi, ya tidak diizinkan. Nah, ini berarti semakin nyata bahwa memang ada ketidakfairan dalam perkara ini. Tapi Bang, tadi pihak sana menjelaskan harusnya saksi mereka harusnya kemarin, bukan hari ini. Nah, itu bentuk penjelasan dari pihak sana seperti itu. Gimana Bang? Kalau itu mundur lagi, kan sudah diputuskan hakim. Kemarin kan saksi mereka diperiksa saksinya. Hakim mengambil sikap majelis bahwa sudah bermusyawarah akan memberikan kesempatan. Kami itu loh di warning setiap kali sidang, terakhir ya gitu. Nah, mereka terakhir tapi ada perubahan, oke saja kan gitu ya kan. Kalau persidangan kemarin itu dikasihlah kami kesempatan untuk mengajukan tambahan, itu adalah kewenangan hakim, tidak merubah agenda sidang kemarin, tidak merubah. Yang ada memang sidang tergugat, diperiksa saksinya kan kita laksanakan, tidak merubah agenda. Tapi kami ditanya mau menggunakan agenda tambahan itu kapan? Hari ini apa hari berikutnya atau minggu berikutnya? Ya kami tegaskan hari ini gitu. Jadi nggak ada yang salah itu pemikiran mereka aja, kuasa tergugat yang suka-suka berpikir aneh. Bang, Padahal kalau kita lihat persidangan ini, saya bilang tidak fair gitu perlakuannya. berarti kan dengan ditundanya sidang hari ini mengulur waktu juga. Itu gimana Bang? Saya tidak bilang mengulur waktu, mungkin itu dari mereka ya, karena ada putusan kasasi. Ya, saya bingung putusan kasasi ini kok mereka yang kerasa kusuk gitu. Yang dipidana siapa, yang diputusan itu siapa, tapi mereka yang kemana-mana bingung ya. Satu hal yang kita patut temanya garis bawahi adalah bahwa mereka ini ya
seolah-olah bertindak sebagai jaksa. Jadi mereka dua nih yang dapat putusan ya. Begitupun juga kemarin dapat uraian-uraian di dalam jawaban gugatannya itu kan uraian-uraian yang ada di dalam jawaban atau tuntutan daripada jaksa atau dakwaan jaksa. Nah, maka tanda tanya gitu. Ada sesuatu yang salah terhadap link yang mereka pakai ini mungkin ya bisa mengakses data dan lain sebagainya, kita nggak tahu juga, wallahu alam. Saya nggak tahu itu, tapi yang jelas di dalam jawaban repliknya mereka, duplik dan lain sebagainya, itu sebagian besar adalah persis jawaban yang ada di jaksa penuntut umum. Nah, itulah yang mereka jadikan dalil menggugat balik ini kita. Gitu. Bang, menyikapi sayembara dari pihak sana seperti apa Bang terhadap netizen Kecil. yang Katanya honornya 13 miliar, sayembara 50 juta. 50 juta kami 2 minggu habis Bang. Ngasih segitu, kami bisa ngasih lebih. Gitu. Terlalu kecil, bilangin naikin 5 miliar. Kalau 5 miliar saya buktikan. Berarti Abang bisa membuktikan hal itu ya? Kemarin juga kan dari pihak sana sempat saya wawancara, katanya dengan adanya mengajukan kemarin nominal kerugian dari Kaniki itu terlalu mengada-ngada, pihak sana mengatakan seperti itu. Gimana? Mengada-ngada, makanya kita hadirkan buktinya. Kami kan menghadirkan bukti surat bahwa ada surat dari berbagai pihak yang kita menjalankan kerjasamanya ya. Itu nominalnya tertulis jelas, ada yang 4 miliar ya, ada yang dalam waktu dia misalnya dapat endorse buat Instagram, TikTok dan lain sebagainya, dalam waktu 15 detik itu dia bisa menghasilkan uang 50 juta 15 menit. Kalau off air 15 detik ya, hitungannya detik. Kalau off air dalam kota 100 sampai 150 juta per 30 menit gitu. Kalau keluar kota 200 bisa sampai 300 juta per 30 menit ya. Nah, inilah fakta yang kami sajikan. Kalau mereka bilang mengada-ngada, justru mereka yang berbicara mengada-ngada. Saksinya mana? Mereka bilang ada kerugian. Saksinya ditanya, bosnya ini karyawan atau owner atau apa, dia nggak tahu. Masa asisten nggak tahu pekerjaan bosnya? Kan gitu. Nah, itu ada bukti yang mereka ajukan, bukti bahwa Reza Gladys itu adalah sebagai karyawan. Parahnya lagi, kalau karyawan mereka ajukan juga bukti ada gaji per bulan 6,7 miliar apa 6,8 miliar. Gitu. Logikanya bagaimana? Karyawan bisa punya, ini karyawan perusahaan ya, bisa punya gaji 6,8 miliar per bulan. Nah, coba, itu bukti mereka loh ya, bukan bukti kami, mereka yang membuktikan. Mereka buktikan di satu sisi bahwa Reza Gladys itu adalah karyawan dari sebuah perusahaan. Itu. Di sisi lain, dia sebutkan bahwa Reza Gladys itu punya gaji 6,7 atau 6,8 miliar. Bagaimana itu logikanya? Ya. Nah, kalau seperti itu adanya, ya, Dirjen Pajak tolong dong. Ya, Dirjen Pajak tolong, ini diaudit, diperiksa, ya. Kenapa kok ada karyawan gajinya 6,8 miliar setiap bulan? Tolong diaudit. Ada apa ini? Oke, aman. Bang, lalu kemarin juga Bang sendiri ngomong kalau misalkan pas sidang kemarin itu kan abang kan sempat mengajukan kompromi. Nah, itu katanya sudah melawan aturan acara pengadilan. Ini gimana Bang menurutnya seperti itu? Nah, ini yang saya bilang kan liar jadinya. Mereka main tuduh-tuduh melanggar hukum acara, ini kan liar jadinya. Kalau melanggar hukum acara, hakim dilaporin dong. Hakim yang menerima saksi kami silakan. Hakim Anda laporin melanggar hukum acara, melanggar etik kode etik hakim. Ini kan jelas persidangan terbuka, ya. Mana bentuk pelanggaran yang disampaikan oleh pihak sebelah itu? Siapa pengacaranya Reza Gladys? Ini kan sudah terbuka untuk umum, diperlihatkan dengan banyak orang bahwa ini persidangan terbuka. Kalau mereka bilang itu adalah pelanggaran terhadap hukum acara, ya laporin, gitu. Jangan keluar-keluar di media.
gitu. Jangan membentuk opini seolah-olah mereka paling benar dan paling diuntungkan gitu. Padahal memang kita lihat, walaupun memang kita lihat mereka sering di posisi yang paling diuntungkan dalam perkara ini gitu. Oke, Bang, kemarin juga Bang sendiri berbicara bahwa adanya kesaksian dari dokter Oki itu ada percakapan yang berbeda dengan yang aslinya yang diberikan keterangan oleh dokter Reza Gladys. Itu seperti apa? Ya, dia menanggapi itu di luar persidangan, buat apa kita tanggepin? Ya dia sampai kiamat juga ditanggepin di luar persidangan, buat apa? Mereka dikasih kesempatan, justru mereka yang tidak patuh sama perintah pengadilan, disuruh datang 13.30, sudah diberikan kesempatan 15 menit lagi, ya dipanggil di petugas ini keliling manggil sana sini, gitu nggak ada mereka. Contohnya apa? Padahal di depan situ. Artinya apa? Mereka ini udah dipanggil, mereka dengar, mereka tahu. Kenapa mereka nggak datang? Kalau mau keberatan pada saat itu datang, hadapin kami. Jangan bicara di pihak penggugat tidak ketakutan, bla bla dan seterusnya. Takut ini menghadirkan saksi. Padahal kita sendiri menghadirkan saksi, mereka yang nggak datang. Mereka tahu ada saksinya, mereka diperintahkan untuk datang jam 13.30, mereka pula yang nggak datang. Nah, pihak sana juga bilang Bang bahwa ada beberapa kesaksian yang untuk agenda pembuktian itu berbeda dengan yang diajukan itu. Ya soal perbedaan atau tidak, saya sudah sampaikan tadi. Tanggepin di dalam sidang. Dia mau nanggepin itu sampai kiamat juga bodoh amat. Terserah dia lah. Dia bilang ada perbedaan apa. Ya kalau mau kemarin datang di sini, Anda berani nggak? Buktinya mereka yang nggak berani. Padahal tahu loh di sini. Ya, itu aja sih sebenarnya. Jangan bicara A, B, C tapi faktanya lain gitu. Kalau berani datang kemarin gitu. Alasan mereka katanya kemarin mengambil beberapa berkas begitu Bang. Berkas perkara itu semua ada di e-court, tinggal di-download lewat handphone bisa, lewat laptop bisa, di-download di sini bisa. Ada wifi di sini. Kalau nggak ada wifi kita kasih wifi. Gitu. Oke, aduh, bentar, ada nih aku bahasan dari Bang sendiri soal. Bang, kemarin kan juga Bang Mirim bilang ada beberapa percakapan yang sebenarnya enggak, maksudnya dalam arti gini, yang harusnya itu cuma berbeda dengan yang aslinya, isinya sebenarnya. Tapi Ya, itu untuk lagi kembali lagi tadi dia menanggapi itu di luar sidang gitu. Dia tanggepin ada perbedaan A, B, C gitu. Perbedaannya apa? Nggak ada perbedaan. Oki masih dari dulu sampai hari ini konsisten. Dokter Oki menjelaskan bahwa dia dihubungi pertama kali oleh Reza Gladys. Ya, dia konsisten mulai dari sidang sebelumnya sampai sidang hari ini dia konsisten menjelaskan itu. Dia disampaikan supaya bisa dibantu untuk bertemu di kita. Itu konsisten disampaikan Dokter Oki. Apanya yang berbeda? Bilangin gitu. Siapa namanya pengacaranya Reza Gladys? Bedanya apa? Gitu.